Selamat pagi sahabat cloning. Selamat pagi, salam cloning. Kali ini kita akan membahas ketakutan. Apakah ketakutan ini sesuatu yang mengerikan? Ada dua hal penting sebetulnya dalam kehidupan ini. Mengejar kenikmatan dan menghindari penderitaan. Berbicara penderitaan tentu sangat erat hubungannya dengan ketakutan. Ketakutan. Yang pertama adalah takut mati. Secara biologis memang kita harus meninggal dan mati tentunya ya. Jadi ini adalah ketakutan yang pertama. Ini tidak bisa kita hindari. Namun ada satu ketakutan yang sangat luar biasa. Bila apa? Bila kita merasakan satu berhenti dalam kehidupan ini. Apa itu? Apakah kita takut mati akan karir kita? Takut akan mati reputasi kita? Jadi mari kita terus belajar. Karena seseorang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Ketika dia berhenti bertumbuh, maka dia akan, itulah permulaan daripada satu ketakutan akan mati kehidupan selanjutnya. Yang kedua, takut akan gagal. Di episode sebelumnya saya menceritakan 3 kali saya coba akabri ya untuk menjadi tentara. Saya tidak pernah menyesali apa yang sudah saya lakukan. Tapi saya akan menyesal. Saya bisa lakukan, saya bisa eksekusi, tapi saya tidak lakukan itu. Itu adalah penyesalan terdalam. Sobat cloning, jangan takut gagal. Tapi gagal itu adalah kita terima, kita accept, merupakan satu tahapan yang harus kita lompati. Takutlah bila itu bisa kita lakukan, bila itu kita bisa eksekusi, namun kita bermalas diri dan berhenti tidak melakukan apa-apa. Ketakutan akan gagal membuat seseorang akan berhenti mencoba hal-hal baru. Sahabat cloning, ada lagi ketakutan yang lain, takut ditolak. Nah, bicara mengenai takut ditolak, ini akan berimplikasi, berdampak sangat-sangat banyak. Saya kasih logika sangat sederhana. Dalam hidup, kalau kita berhenti mencoba, karena takut ditolak, kalau kita mencoba, otomatis belum tentu sukses. Jadi sederhananya bagaimana? Kalau kita benar-benar takut ditolak dan stop, saya garansi bahwa 100% itu gagal. Namun, kalau kita ditolak dan kita coba, masih ada 2 kemungkinannya. 50% berhasil, 50% gagal. Maka dari itu 50% untuk berhasil ini sebetulnya yang harus kita pupuk untuk bertumbuh dan bertumbuh lagi. Jadi takut ditolak bukanlah merupakan satu hambatan untuk bertumbuh, tapi mendewasakan kita, membuat kita mature dan membuat kita lebih lihai, ligat dalam kehidupan ini. Dan yang keempat, takut akan gelap. Banyak orang seperti saya waktu kecil dulu, ketika lampu padam saya juga takut. Namun, cahaya lampu seperti itu bukanlah merupakan satu hal yang paling kita takutkan. Dalam diri saya, takut gelap itu artinya apa? Bila seseorang itu dia masih hidup, tapi cahaya dalam hidupnya sudah mulai redup. Ketika apa? Ketika dia tidak ada lagi memiliki ambisi, tidak ada lagi visi, misi, action plan yang harus dieksekusi. Itu adalah gelap dalam artian dia tidak bisa lagi memandang masa depan dengan optimisme yang tinggi. Dan ada lagi ketakutan yang kelima. Takut dari sebuah ketinggian atau akrofobia namanya. Banyak orang mengatakan, wah saya tidak mau sukses. Kenapa? Ketika jatuh itu sangat menyakitkan. Bukankah setelah kita melihat satu ketinggian itu dan kita akan terus melihat ketinggian-ketinggian berikutnya? Jadi,
Takut akan ketinggian ini bukan merupakan satu alasan untuk kita berhenti untuk mencapai ketinggian-ketinggian berikutnya, karena hidup kita tidak statis, tapi hidup kita adalah dinamis. Dan ketakutan yang keenam adalah takut kehilangan yang dicintai, dan memang ini adalah merupakan satu hal yang wajar. Namun, kehilangan orang-orang yang mencintai kita membuat kita akan terus selalu mencintai kehidupan kita, mencintai keluarga kita, mencintai Tuhan, dan tentu mencintai alam semesta ini. Dan yang ketujuh adalah takut miskin. Nah, ini bisa menjadi dua dampak. Orang akan menjadi lebih keras lagi berusaha. Takut akan miskinity atau penifobia ini, peniapobia tepatnya, adalah merupakan satu dorongan untuk menghindari kemiskinan itu sendiri. Jadi, takut akan miskin membuat kita lebih bersemangat dalam hidup. Ketakutan-ketakutan yang membelenggu dalam hidup ini harus kita singkirkan terlebih dahulu, agar kita selesaikan dalam diri kita, sehingga kita bisa mengkloning next generation, tim kita, orang-orang yang terbaik dengan kita. Sahabat cloning, mari kita hindarkan penderitaan itu, kita hindari ketakutan-ketakutan itu, kita kejar kenikmatannya. Sukses buat Anda semua, salam cloning buat kita semua. Terima kasih.